Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, apapun yang ada dalam kehidupan kami semua pemberian daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya penyembahan puji dan kami saat sore hari ini semua boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi upaya yang berbohong di hadapan Dia. Terima kasih ya Yesus, karena bersuara puji dan aku, karena Tuhan memberikan semangat baru, sukacita baru, sehingga dalam keadaan kami nama Tuhan yang kami puji dan kami berikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang siap bersorak bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mau bersorak bagi Tuhan dan kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Katakan Engkau baik.
Masih tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian apapun yang terjadi.
Kepada Bapak Dr. Ya, shalom. Kedengaran suara saya ya? Ya. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini dalam ibadah penutupan akhir semester dan genap. Biarlah roh Tuhan menguasai kami dan sukacita Tuhan menghidupi kami dalam kami mendengar, merenungkan, menerima kebenaran firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, roh kebenaran, roh penolong, tolonglah kami, bawa kami kepada kebenaran yang lebih dalam lagi melalui bagian firman Tuhan yang kami akan renungkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Amin. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 29. Saja kita baca, nanti ayat-ayat sebelumnya bisa dibaca sendiri. Yohanes 8 ayat 29. Kemudian nanti kita juga baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, nanti saya minta mahasiswa yang di asrama boleh membaca sama-sama. Kita baca, saya baca Yohanes 8 ayat 29. Firman Tuhan demikian. Dan ia, maksudnya Yesus, Bapa yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tolong Roma pasal 12 ayat 1 dari mahasiswa yang di ruangan membaca. Roma 12 ayat 1. Terima kasih. Yang berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 29, saya baca sekali lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yang berbunyi demikian. Dan dia yang mengutus aku ada bersamaku, dia tidak pernah membiarkan aku sendirian, sebab aku selalu melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang maha kuasa, yang maha mulia, datang dari surga ke dalam dunia yang terbatas dan dunia yang berdosa ini. Suatu tujuan yang utama adalah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Yohanes 3:16. Ya, jelas bagi kita firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam melaksanakan misi penyelamatan manusia itu, Yesus memahami betapa pentingnya akan kehadiran dan penyertaan Bapa ya dalam melaksanakan misi penyelamatan itu. Yesus mengetahui
bahwa kehadirannya di dunia ini sebagai juru selamat atau Mesias akan mengalami banyak penolakan dari manusia yang belum atau tidak mengenal Tuhan Yesus, seperti pemimpin-pemimpin Yahudi yang belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, sehingga mereka menolak untuk percaya kepada Yesus. Orang-orang seperti ini akan menolak kehadiran Yesus, menolak bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan kepada mereka ini, kepada orang-orang Yahudi yang tidak mau percaya kepada Yesus, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 21-24 dikatakan, kalian akan mati dalam dosamu. Ya, itu kata Tuhan Yesus. Ya, dalam hal ini ya, kita akan merenungkan suatu tema adalah yaitu selalu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan mengalami penyertaannya. Selalu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan mengalami penyertaannya. Ya, Yesus sungguh-sungguh menyadari sebagai utusan Bapa dalam dunia ini, Yesus adalah utusan dari surga dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 mulai, ya, juga ada yang menjelaskan itu. Ya, dia memahami, mengetahui, menyadari bahwa dirinya akan mengalami hal-hal yang buruk, perlakuan yang tidak baik dari orang-orang berdosa yang sebenarnya dia kasihi dan ingin diselamatkan. Hinaan, fitnahan, disalah mengerti, bahkan siksaan, penderitaan yang tiada taranya akan dialami oleh Yesus. Bahkan kematian yang hina di kayu salib, yang sebenarnya orang yang suci, orang yang kudus, yang mulia tidak mungkin disalibkan. Tetapi itulah yang harus dialami oleh Yesus. Karena biasanya orang yang disalibkan adalah orang-orang penjahat. Tetapi semua itu dilakukan Yesus karena menanggung dosa-dosa umat manusia. Itu jelas dalam 1 Petrus pasal 2:24 dikatakan, dia sendiri telah menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya, supaya kita hidup dalam kebenaran, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, juga untuk mahasiswa yang dikasih Tuhan, ya, untuk sementara waktu Yesus ditinggalkan oleh Allah ketika sedang memikul dosa-dosa manusia di kayu salib, sampai Yesus berteriak dengan keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah penderitaan yang tiada bandingnya yang pernah dialami oleh Yesus dalam melaksanakan misi penyelamatan manusia berdosa di dalam dunia yang berdosa dan yang terbatas ini. Ya, hal yang diyakini Yesus dan menguatkan dia di dalam melaksanakan misi penyelamatan itu adalah satu hal yang paling penting yang kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 29. Dia sungguh-sungguh tahu dan sadar bahwa Bapalah yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Bukan suatu kebetulan, bukan suatu hal yang tanpa tujuan yang jelas. Karena itulah Yesus menyelesaikannya dengan sempurna, yaitu karya penyelamatan itu. Dan dari 7 perkataan Yesus kayu salib, yang ke-6 dia mengatakan, sudah selesai, artinya sudah genap penyelamatan itu. Walaupun dia harus menghadapi berbagai penderitaan yang luar biasa, dia menyelesaikan. Yesus mengatakan tetelestai, artinya sudah selesai, sudah genap. Ya, Yesus meyakini bahwa Bapa yang telah mengutusnya itu ke dalam dunia ini akan selalu menyertainya. Akan ada bersama-sama Yesus. Bahkan Yesus mengatakan Bapa tidak akan membiarkannya sendirian di dalam pergumulan yang tidak mudah yang dialami.
keyakinan Yesus akan penyertaan Bapanya yang nyata dalam melaksanakan misi penyelamatan manusia adalah sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Atau dengan kata lain, sebab Yesus selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Bapanya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa yang dikasihi Tuhan, ini menjadi suatu bahan perenungan bagi kita. Ya, untuk apa kita ada di dunia ini? Untuk apa kita diselamatkan oleh Tuhan? Tentu Tuhan mau memakai kita menjadi alat-alat untuk memberitakan keselamatan daripada Yesus Kristus. Kita yang sudah mengalami pertobatan, diselamatkan Tuhan, diperbaharui hidup kita oleh Tuhan. Hidup kita sudah mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya di dalam dunia ini. Kita harus memahami dan menyadari ada misi yang Tuhan mau berikan kepada kita setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kita mau memahami hal ini, dan kita percaya kita mengambil keputusan untuk menjadi alat, menjadi saksi Kristus dalam dunia ini untuk memberitakan keselamatan daripada Yesus Kristus agar orang lain juga diselamatkan Tuhan. Di situ kita diyakinkan bahwa kita tidak akan mungkin sendirian, karena Allah selalu akan menyertai kita. Di dalam Alkitab ada 365 janji Tuhan akan penyertaan umatnya. Itu kita tahu, itu kita yakini. Ya, bahkan juga dalam Matius pasal 1:23 dikatakan bahwa Yesus yang lahir menjadi bayi ke dunia ini adalah disebut Immanuel. Salah satu sebutan artinya Allah beserta kita, menyertai kita. Ada banyak janji Tuhan ya kepada umatnya, kepada Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa, kepada Yosua Tuhan akan menyertai Yosua, kepada murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Tetapi dalam pengalaman kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, seringkali kita atau kadang-kadang kita tidak menikmati penyertaan Tuhan di dalam hidup kita secara nyata. Itu hanya semacam keyakinan janji Tuhan yang tidak kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan tadi, bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu kita harus menyerahkan hidup kita, mempersembahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Dari seluruh aspek kehidupan kita, pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita, menjadi suatu alat yang mau dipakai Tuhan. Tidak setengah-setengah, tidak kadang-kadang. Bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, mau menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang 1 itu. Ayat yang 1. Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu secara sempurna ketika dia mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus dalam hidup kita, bagi kita yang sudah mengalami bagaimana hidup diperbaharui, mungkin latar belakang kita sebagai mahasiswa, apapun
posisi kita sebagai dosen, pengalaman-pengalaman masa lalu, yaitu masa-masa yang buruk, penuh dengan dosa, hidup di dalam dosa, kejahatan. Ya, orang-orang muda hidup dalam, ya, mungkin dalam berpacaran yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup di dalam, ya, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh, ya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka hidup kita diubah oleh Tuhan. Hari ini tentu kita tidak sampai di situ, tetapi menyadari untuk apa kita diselamatkan Tuhan. Untuk apa kita di dunia ini? Yaitu Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus. Sampai saat ini masih banyak orang belum percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus sebenarnya. Sama seperti pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia, anak tukang kayu. Ya, mereka tidak melihat, tidak memahami bahwa Yesus adalah dari surga, bukan dari dunia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ya, karena itu mari kita sungguh-sungguh senantiasa selalu hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hanya ketika kita dalam suasana ibadah, dalam pelayanan. Bukan kita hanya ketika kita ada di asrama atau membaca firman Tuhan. Tetapi senantiasa selalu melakukan apa yang berkenan. Tuhan mengurus kita, perbuatan kita agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dipimpin, dikendalikan, dikuasai. Penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bukan suatu hal yang mungkin asing bagi kita. Ya, ketika kita melayani Tuhan, seperti tidak ada kuasa. Bahasa lain kata tidak ada urapan. Tidak ada, ya, hadirat Tuhan di situ. Ya, perlu kita juga mengevaluasi. Dalam Yesaya 59, Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa-dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Karena itu perlu kita setiap saat mengevaluasi diri. Dan selalu kita berdoa supaya Tuhan menyucikan, menguduskan kita. Dan mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang memiliki kuasa. Sesuai dengan Kisah 1 ayat 8. Ya, bagi kita semua yang sudah betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Secara total. Dimanapun kita berada. Ya, dalam bergaul. Dalam hidup sendiri. Ya, dalam melayani. Di dalam melakukan aturan-aturan yang memang akan membawa kita kepada kehidupan kerohanian yang lebih baik, menjadi pribadi yang berkualitas. Kita lakukan itu semua dengan penyerahan diri kepada Tuhan secara total. Kita melihat itu adalah alat sarana Tuhan untuk menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan menyertai kita, maka akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ada satu contoh, yaitu Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal 39, dicatat di situ bahwa Yusuf yang selalu atau senantiasa disertai Tuhan, membawa dampak yang luar biasa. Selain apa yang dikerjakan selalu berhasil, dia juga menjadi berkat bagi di mana dia hadir, di rumah Potifar. Orang yang selalu disertai Tuhan pasti memiliki dampak yang positif, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya,
Bahkan bagi kita yang senantiasa disertai Tuhan, di dalam Markus 16 ayat 17, Tuhan Yesus berkata begini, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai kamu. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Salah satu disebutkan di situ, yaitu bahwa kamu mengusir setan dalam nama Yesus. Ya, itu luar biasa. Tapi dalam kenyataannya tidak semua orang Kristen dapat mengusir setan. Ya, ada seorang pengalaman seorang pendeta muda, dia mengusir setan. Setan keluar dalam nama Yesus. Setannya nggak keluar. Setannya bilang, siapa lo? Ya, istilahnya itu teman jangan mengusir teman, katanya itu kan. Ya, akhirnya ya temping terus dalam nama Yesus, setan keluar. Akhirnya setannya nggak keluar, dia yang keluar dari ruangan. Ya, karena setannya tidak mau keluar. Ya, padahal itu katanya tanda orang yang disertai Tuhan. Ya, itu hal yang memang perlu kita renungkan. Ada apa? Ya, jadi kita jangan main-main dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita, pikiran, hati, perbuatan kita agar selalu berkenan di hadapan Tuhan. Maka disitulah penyertaan Tuhan itu. Penyertaan Bapa kita itu secara sempurna. Dan kita bukan suatu kebetulan ada di dunia ini. Tetapi ada misi Tuhan yang khusus diberikan kepada kita. Agar kita menjadi saksi, menjadi agen-agen Tuhan dalam menyelamatkan banyak orang. Memang ada kalanya kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita mengalami yang disebut masa-masa sunyi. Seperti yang dikatakan oleh Rick Warren dalam bukunya yang sangat terkenal itu, yaitu kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak menjawab, mendengarkan doa kita. Ya, kita melayani seolah-olah penyertaan Tuhan tidak kita rasakan, tidak alami dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Tetapi ketika kita ya meyakinkan diri bahwa kita hidup melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, tentu kita tidak perlu ragu akan hal itu. Memang kadang-kadang Tuhan ingin mengizinkan kita berjalan ya sendiri agar kita mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi yang seperti apapun di dalam kehidupan kita. Ya, para mahasiswa, hati-hati dalam pergaulan, jaga kekudusan hidupmu. Kita mengatakan Tuhan itulah Immanuel, Allah yang beserta kita. Karena itu, hati-hati, jangan berbuat mengikuti keinginan dagingmu. Karena apa? Tuhan melihatmu. Ya. CCTV kita sungguh-sungguh ya hidup bergaul dalam berpacaran bagi yang sudah punya syarat untuk berpacaran ya, ketika engkau jatuh dalam dosa, ketika engkau tidak benar bergaul ya, maka Tuhan tidak akan berkenan dengan hidup. Ya, melayani bisa saja karena kita pengalaman, karena kita udah terbiasa. Tapi tanpa kehadiran Tuhan di situ, tanpa penyertaan Tuhan, tidak akan berdampak apa-apa bagi orang-orang yang kita layani. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Ya, karena itu, mari kita untuk sungguh-sungguh. Pertama, saya tidak lama. Pertama, mari kita sadari kita punya misi di dunia ini. Mahasiswa, bukan suatu kebetulan kamu masuk sekolah teologi. Ya. Bukan suatu kebetulan ada kamu di sini, ada maksud rencana Tuhan di dalam hidupmu yang harus kamu responi. Ya, panggilan Tuhan adalah anugerah. Tetapi melaksanakan panggilan itu adalah tanggung jawab. Sebagai wujud syukur kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Allah mengasihi semua orang dan Allah ingin semua orang diselamatkan. Ya, karena itu Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya.
Ya, percayalah janji Tuhan itu akan menyertai kita senantiasa. Ya, akan menyertai kita senantiasa secara nyata. Kehadirannya yang kita rindukan, penyertaannya yang kita rindukan dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan di dalam hidup dan pelayanan kita, itu akan nyata, akan menjadi bagian hidup kita ketika kita selalu senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kita berpikir, dalam kita berbicara, berkata-kata, dalam kita bersikap, dalam kita berbuat, melakukan apa saja, lakukanlah segenap hati kita, ya, untuk kemuliaan Tuhan, ya, sehingga Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan seperti Yusuf itu berhasil dan berdampak, ya, sehingga Tuhan juga akan dipermuliakan, ya. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Selalu melakukan apa yang berkenan kepada Bapa-Nya. Senantiasa berbuat apa yang menyenangkan Bapa. Ya, biarlah renungan yang singkat ini jadi berkat bagi kita semua. Mari kita belajar, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Maka kita juga harus hati-hati dengan hidup kita. Kita harus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Selalu mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan dengan sukacita, dengan rela. Hidup kita dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dengan itulah kita akan dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Nanti ketika kita di surga, ya, karena kita sudah terima Yesus, karena kita sudah memiliki jaminan hidup kekal, karena kita sudah didiami Roh Kudus, dimeteraikan Roh Kudus, kita pasti masuk surga. Meminjam istilah daripada Rick Warren mengatakan, berapa banyak nanti yang mengatakan kepada Anda, terima kasih, karena Anda dulu memberitakan Injil, memberitakan keselamatan itu kepada saya, maka aku ada di dalam surga ini. Terima kasih, saudara. Berapa orang yang akan mengucapkan seperti itu bagi saudara? Berita kita sangat penting, yaitu Injil tentang Yesus yang sudah mati karena dosa-dosa manusia, Yesus yang sudah dikuburkan, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah naik ke surga, yang hidup selama-lamanya. Tetapi kesaksian hidup kita yang sudah diubah oleh Tuhan, itu akan sangat mempengaruhi berita yang kita sampaikan. Berita Injil yang mulia, yang agung itu. Kesaksian hidup kita akan mendukung apa yang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain tidak akan menolak ketika kita menyaksikan atau memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, sadari kita ada di dunia ini. Ada suatu tugas khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan yang terakhir adalah ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setiap saat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya minta Ibu Proli berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Proli. Ya. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami dan memberikan kami Tuhan pengertian yang baik. Untuk kami menjaga hidup ini supaya berkenan kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kami hanya Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Wakil 1. Tuhan kembalikan urapan baru, hikmat daripada Tuhan. Berkati dalam pelayanan, dalam keluarga. Dan kami percaya kami semua juga yang sudah mendengarkan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Tidak saatnya kita akan menyanyikan pastor terus. Saya ajak yang ada di ruangan untuk berdiri dan Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di sini sama-sama menyanyikan terus. Kita akan masuk dalam pengumuman. Silakan kepada wakil 3. Ya, silakan. Martin. Ya, silakan Pak Wakil 1 untuk pengumuman dari kami. Ya, shalom. Bapak Ibu, para dosen dan juga mahasiswa, baik yang di kampus asrama dan juga yang mengikutinya secara online. Ada yang di tempat PPL ya. Ya. Hari ini kita mengakhiri atau ibadah penutupan semester genap tahun akademik 2020-2021. Besok kita mulai libur dalam perkuliahan. Kemudian nanti kita mulai direncanakan, mudah-mudahan tidak ada perubahan, yaitu kuliah sesuai dengan hasil rapat kesepakatan para dosen pimpinan, yaitu tanggal 26 Juli atau bulan 7. Ya, kita sudah mengadakan ibadah pembukaan semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Dan 1 minggu sebelumnya, yaitu tanggal 19 Juli, sudah waktu proses ya daftar ulang atau registrasi untuk semester 3 dan semester 5. Semester 7 ada di tempat PPL ya. Dan juga sekaligus untuk mengisi ya KRS di Siakat itu mulai 1 minggu sebelum ibadah pembukaan. Jadi mulai besok sudah libur ya. Kemudian 19 Juli itu sudah registrasi ya. Nanti mungkin akan dilengkapi oleh Wakil 3 untuk masa ospek yang istilah sekarang itu istilah baru untuk mahasiswa baru. Kita berdoa berharap kita dapat banyak mahasiswa baru, yaitu yang akan memasuki semester 1. Jadi nanti yang kuliah itu ada semester 1, semester 3, dan semester 5. Yang semester 7 itu adalah mahasiswa PPL. Ya. Kemudian ya,
Saya harapkan kepada mahasiswa PPL di daerah, lakukanlah tugas PPL itu sebaik mungkin. Ya, lihatlah Tuhan yang mengasihimu, menolongmu setiap saat, walaupun harus menghadapi tantangan mungkin. Ya, lakukan sebaik mungkin agar Tuhan dimuliakan, dan juga tentu jaga nama baik STTK Taros, tempatmu belajar. Dan jangan lupa sebagai bidang akademik, untuk kalian memikirkan, memilih jenis penelitianmu, judul proposal skripsi yang kelak diajukan awal bulan Januari setelah kalian kembali ke kampus. Ya, saya siap konsultasi kalau misalnya dalam proses itu kalian mau bertanya, silahkan di WA Japri ya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan lain-lainnya sehingga kalian bisa menentukan jenis penelitian dan juga judul proposal skripsi. Ya, itu saja untuk mahasiswa. Untuk Bapak Ibu dosen, berhubung perkuliahan semester ini sudah selesai, saya berharap semua kita yang menyerahkan laporan nilai akhir mata kuliah yang kita ampu ke sekretariat akademik, dan juga jangan lupa untuk mengisi di akad. Nanti bisa menanyakan kepada WNI di sekretaris akademiknya. Karena kayaknya sepertinya ada dosen yang masih kesulitan untuk menginput laporan nilai itu ke akad. Ya, itu saja dari bidang akademik. Tuhan memberkati. Nanti tetap akan saya tuliskan ini di info akademik supaya tidak lupa kapan harus registrasi ulang, kapan harus mulai ibadah pembukaan dan juga perkuliahan. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Pak Martin. Baik, terima kasih Pak. Baik, selamat sore Bapak Ibu dan seluruh para mahasiswa. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dosen, unsur pimpinan, bahkan terlebih-lebih kepada seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti ibadah penutupan semester hari ini. Terima kasih kepada Wakil 1 yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak. Yang berikut ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari bidang kemahasiswaan. Yang pertama, berhubung karena libur sudah mulai besok, untuk itu diharapkan kepada mahasiswa dimanapun berada, yang pertama tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun berada dan kemanapun pergi. Dan yang berikut tetap menjaga nama baik STTK Taros. Dan yang berikut diharapkan kepada teman-teman mahasiswa, seluruh mahasiswa untuk boleh mengambil bagian, terutama untuk merekrut calon mahasiswa baru sesuai target iman kita bahwa 50 orang mahasiswa reguler yang harus masuk asrama. Untuk itu saya mengharapkan untuk para mahasiswa untuk mengambil bagian di dalamnya, untuk merekrut, mempublikasikan, siapa tahu ada teman, rekan, keluarga, famili, ya mari ajak bersama-sama untuk dididik, diperlengkapi di STTK Taros. Yang berikut, PKKMB akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli. Dan ini nanti bisa berubah tergantung nanti kedatangan para mahasiswa. Tapi perlu dijadwalkan bahwa tanggal 19 sampai 23 Juli akan dilaksanakan PKKMB. Dan bagi mahasiswa baru yang sudah mulai masuk asrama, nanti akan diatur untuk wawancara. Dan juga nanti sebelum PKKMB harus mengikuti ujian tes masuk dan melengkapi semua persyaratan. Yang berikut ibadah pembukaan semester sekaligus untuk
pengutusan mahasiswa baru nanti akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021. Nanti dipersiapkan oleh pengurus SMA untuk melayani. Dan yang berikut bagi mahasiswa yang tinggal di orang tua asuh bertahan sampai saudara diutus PPL. Ya. Jangan memilih untuk tinggal di kos, nanti resikonya besar. Bagi mahasiswa yang tinggal di orang tua asuh, bertahanlah sampai saudara diutus untuk praktek. Sekali lagi saya ingatkan kepada mahasiswa semester 4, semester 2, supaya tetap menjaga nama baik kampus dan juga nama baik pribadi. Dimanapun berada, jadilah berkat. Itu saja pengumuman dari bidang kemahasiswaan. Saya serahkan kepada Pak Ketua dan kepada pimpinan yang lain kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Ketua. Baik, selamat sore, salam buat kita semua. Shalom. Ya, terima kasih untuk seluruh pimpinan yang boleh hadir bergabung di ibadah penutupan semester dan juga para mahasiswa yang sudah ikut bersama-sama. Ya, kita harapkan ini semua mahasiswa bergabung ya. Nanti coba dicek apakah ada yang tidak bergabung karena ini penutupan semester. Di penutupan semester ini ada banyak informasi yang harus diketahui supaya nanti jangan miskomunikasi, salah mengerti. Ya, dipikirnya liburnya 3 bulan, maka dia masuk 3 bulan kemudian. Ya. Nah, karena ini, jadi orang sudah kuliah, dia masih enak liburan di kampung. Ya. Itu harus disampaikan. Teman-teman yang tidak hadir, mahasiswa yang tidak hadir, tolong nanti disampaikan itu kepada teman-temannya sekalipun dan nanti juga di-share ya di akademik maupun di bidang kemahasiswaan. Ya, jadi seperti apa dikatakan oleh Waket 1 dan juga Waket 3, ya kembali saya ingatkan, mari kita gunakan masa liburan ini yang kurang lebih 3 minggu untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membangun. Ya, yang bangun dan berdampak bagi orang lain. Ya, hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa merugikan diri sendiri, ya, itu hindari atau merusak diri sendiri. Ya, jadi kebebasan misalnya kebablasan untuk pacaran. Gitu. Ini masa libur, ayo kita mau kemana? Ya, minggu ini ke sana, minggu ini ke sini. Ya. Jadi digunakan waktu itu hanya untuk pacaran, hati-hati. Ya, hati-hati jangan ya. Nah, ya tadi juga tadi udah diingatkan ini masih masa pandemi. Ya, masa pandemi masih terus ada peningkatan orang-orang yang terpapar, tertular oleh virus corona. Dimanapun kalian berada, tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Jangan sampai ada di masa libur ini kita dapat informasi, kita dengar ada mahasiswa yang terpapar dengan virus corona karena ketidaktaatan, ya, karena sembrono, ya. Kita tidak mau dengar itu, ya. Bahkan sampai mungkin ya dipanggil secepatnya, ya kan gitu ya. Innalillahi gitu. Jangan kita berharap seperti itu. Dan yang berikut, ya. Kalau kita lihat pengalaman di masa-masa lalu di setiap libur panjang setelah masuk di dalam perkuliahan, seringkali ada 1-2 orang yang terhilang. Ya, terhilangnya apakah karena memang ya sudah terangkat duluan atau terhilangnya tidak mau kuliah lagi atau terhilangnya ya pindah ke STT lain gitu kan. Nah, karena selama masa liburan ini pasti banyak ujian pada godaan. Ya. Ya, bahkan ada yang janji-janji ya yang mungkin ya yang kita selama ini seolah-olah kita tidak pernah mendapatkannya lalu di tempat lain mendapatkannya. Karena itu jagalah komitmenmu. Engkau lahir di STK Taros, dibesarkan di STK Taros dan engkau harus keluar lagi dari STK Taros dengan yang lulus sampai selesai.
Jadi jaga komitmen kita ya untuk dididik sampai diselesai di STT Kataros. Lahir di sini, besar di sini, dan juga harus lulus dari STT Kataros. Ya, jangan sampai ada yang menghilang, ya, apalagi menghilang karena menikah misalnya, ya, yang terutama yang pulang ke daerah. Kalau memang belum waktunya untuk pulang, jangan pulang, ya. Mungkin di daerah itu, ya, dikatakan mungkin dia masih bersih dari virus corona. Lalu saudara datang dari Jakarta atau dari luar kampung kalian, jadi seolah-olah nanti menjadi penyebab, ya, pembawa virus corona ke sana, ya, itu. Jadi itu dijaga. Kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, maka saya katakan jangan ada yang pulang kampung. Apalagi sekarang dibatasi, orang-orang yang datang dari Jawa ke kampung dibatasi, ya, jadi ketat. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik tidak usah pulang, bertahanlah ya di Jakarta ini, cari kegiatan lain yang sifatnya ya yang membangun, lakukan penginjilan, ya, melakukan pelayanan, bergabung dengan suatu gereja, ya, apa yang kalian lakukan, hal-hal yang positif di gereja, gitu. Nah, terutama bagi mahasiswa yang di asrama, ya, waktu dengan 3 minggu kalian di asrama sebelum perkuliahan dimulai. Jangan sampai gunakan waktu itu untuk tiduran. Lebih banyak waktu untuk tidur. Jangan katakan bebas Tian, bebas kita, mari kita banyak waktu untuk tidur. Tidak, tetap ada kegiatan 24 jam yang akan diatur oleh bidang kemahasiswaan atau terutama asrama. Ya, ada kegiatannya. Dan gunakan waktu itu juga untuk belajar. Mahasiswa baru yang sudah ada di asrama, ya, harus konsultasi, tanya kepada bidang kemahasiswaan apa yang harus dilakukan, tanya kepada teman-teman mau belajar apa. Selama libur perpustakaan tetap dibuka. Selama libur perpustakaan tetap dibuka. Karena itu gunakan libur itu untuk belajar. Jangan malas belajar. Ya, jangan gunakan waktu libur itu dengan sia-sia, tapi justru gunakan lebih banyak untuk belajar. Tanya, apa kira-kira nanti di semester 1 kalau saya masuk yang dipelajari apa sih? Nanti yang semester 2 sekarang akan masuk semester 3. Mata kuliah apa sih yang akan dipelajari semester 3? Ya kan? Cari bukunya, pelajari. Jadi sebelum masuk perkuliahan kau sudah punya dasar. Ya, kalau tahu mata kuliahnya apa, cari bukunya, kau pelajari. Kau catat yang kau tidak mengerti. Nanti masuk di kelas sudah punya dasar. Baru lebih banyaklah berdiskusi, bertanya. Jadi jangan tidur. Jangan malas-malasan. Ya. Jadi itu namanya mahasiswa yang kreatif, aktif itu seperti itu. Ini kan saya mau semester 3 ini kan saya mau semester 5 ini. Apa sih mata kuliahnya semester 3, semester 5? Tanya bidang akademik. Ya, tanya. Lalu carilah bukunya di perpustakaan. Itulah kau ringkas, kau baca. Ya, supaya punya dasar. Ya, itu namanya mahasiswa. Ya, yang tidak perlu dibimbing, diarahkan Tuhan melakukan hal seperti itu. Ya, lalu yang berikut tadi sudah diingatkan juga. Ini kita ada berapa mahasiswa? Ya, ada berapa mahasiswa? Ya, minimal 1 mahasiswa membawa 1 calon mahasiswa. Entah bagaimana caranya. Hubungi tempat di mana kalian berasal. Hubungi asal gereja kalian. Dengan aktif. Bawa minimal 1 penggantimu. Ya, untuk datang. Misalnya kalau udah masuk ini semester 3. Harus ada semester 1. Ya. Nah, itu. Jadi pasti bisa hubungi. Ya, hubungi. Bagaimana cara rekrutnya? Lalu apa istimewanya? Apa yang kebijakannya? Apakah ada beasiswa? Ditanyain, ya, ditanya kepada Waket 1 ataupun bidang kemahasiswaan ataupun panitia penerimaan mahasiswa baru, yaitu ketua panitianya yaitu Saudara Weni Lolinga. Ya, ditanya. Oke, jadi jangan bawa ke STT lain, bawa ke STT Kataros. Jangan sampai ada peristiwa yang pernah terjadi seperti itu. Mahasiswa STT Kataros, bahkan lulusan STT Kataros, alumni malah jadi pembawa ke tempat lain. Ya, jangan terjadi lagi yang demikian. Bawa ke STT Kataros. Jangan kita mendengar ada di antara mahasiswa, ya, membawanya ke STT lain. Bawa ke sini, ya. Oke, ini yang perlu saya sampaikan.
Doakan terus supaya STTK Taros ini semakin mengalami banyak kemajuan, perkembangan. Baik dari sarana prasarananya, dari jumlah mahasiswanya, kualitas dosennya. Itu didoakan, ya, didoakan. Ya, nanti tanggal 23-24 kita akan mendapatkan asesmen lapangan untuk akreditasi program studi teologi. Ya, itu didoakan supaya berjalan dengan baik dan kita mendapatkan akreditasi yang terbaik. Ya, tolong didoakan. Ini penting saya sampaikan. Dan yang terakhir yang perlu ya saya sampaikan, ya, bagi mahasiswa yang memang sudah statusnya bayar uang kuliah, jangan pernah kau tunda-tunda bayar uang kuliahmu. Kalau memang sudah ada uangnya, kamu bayar. Jangan suka menunda-nunda, apalagi salah menggunakan uang kuliah. Jangan. Ya, banyakkan persoalan masalah mahasiswa itu tertunda skripsi, tertunda wisuda. Mengapa? Banyakkan itu di mana persoalannya? Uang kuliahnya tertumpuk. Ya, kalau sudah orang tua asuh, berikan. Kalau sudah dikasih orang tua, berikan. Jangan ditahan-tahan. Ya, jangan sampai kau menumpuk hutang. Ya, jangan sampai menumpuk hutang lalu nanti kaget. Kok bisa sih sebesar itu? Kan saya sudah bayar. Ya kan? Nah, kalau dia bayar, mana buktinya? Kan ada buktinya. Ya kan? Itu. Jadi jangan sampai rame ribut hanya karena persoalan seperti itu. Ya. Ya, kita masih banyak kebijakan. Contoh yang sekarang ini yang baru wisuda. Saya tahu wisuda mereka pasti bayar operasional buat STTK Taros. Ya, ya tidak kecil, besar. Transport dosen, ya, untuk gedung, bayar gedung, kita harus membayar kontrak gedung dan yang lain sebagainya. Sangat besar. Ya. Jadi tidak pernah surplus, tidak pernah. Yang ada adalah selalu minus, tapi Tuhan tetap pelihara, tetap Tuhan jaga. Ya, Tuhan cukupkan. Ya, dengan segala cara Tuhan. Karena itu mari mahasiswa ya disiplinlah dalam membayar uang kuliah. Disiplin, jangan gunakan buat yang lain. Ada uangmu hari ini dia nggak cukup 300, hanya ada 200, cicil saja. Kasih. Ya, ada suatu usaha, kita sangat menghargainya. Mahasiswa yang saat ini ada di PPL juga di lapangan. Ya. Ingat ya, nanti masuk Januari sudah masuk ke dalam persiapan bimbingan skripsi. Masuk judul skripsi. Ya, memenuhi syarat itu bukan saja dari syarat akademik, yaitu memenuhi syarat jumlah SKS, tapi juga dari bidang keuangan. Ya, jangan menjadi penghambat penghalang. Kalau memang diberkati pada saat PPL 6 bulan, di tempat praktek di luar ruang kuliah yang diberikan oleh tempat PPL, ada uang lain, kumpulkanlah. Karena makanmu sudah dijamin di situ, tinggalmu sudah dijamin. Jika ada berkat, kumpulkan, tabung, atau langsung setor. Ya, langsung setor ke STTK Taros, ada nomor rekening atas nama lembaga. Ya, supaya jangan banyak hutangmu, ya. Supaya lancar semuanya, berjalan semuanya. STTK Taros pun bisa tertolong. Ya, ya, untuk melakukan segala programnya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Bagi mahasiswa yang di asrama, yang sudah selesai masa beasiswa, ntar lagi kalian akan diutus ke orang tua asuh. Jangan sampai ada yang menolak. Ya, kalau ada yang dipilih harus tetap tinggal di asrama, mungkin ada tugas tanggung jawab untuk adik-adiknya akan datang. Ada mungkin beberapa orang yang akan tetap ada di asrama. Tapi yang lain yang akan ditempatkan di asrama, ini juga sudah ada beberapa orang yang menghubungi saya, tapi saya bilang mereka belum selesai masa beasiswanya, kemungkinan bulan Juli atau awal Juli. Ya, awal Juli akan bisa diutus ke orang tua asuh. Jadi jangan memberontak, kecuali memang mau di asrama tetap mau bayar, Pak. Saya mau tetap di asrama, tidak mau di mana-mana. Saya mau fokus kuliah sampai selesai. Saya mau di asrama, silakan, boleh. Ya boleh. Selagi masih bisa, masih cukup tempatnya. Tapi berarti harus bertanggung jawab untuk bayar uang kuliah dan bertanggung jawab untuk bayar asramanya. Boleh, ya.
Jadi boleh. Ya seperti contoh si Pipi ya. Nah, Pipi dia memilih tetap tinggal di asrama mulai dari awal sampai sekarang. Dia bilang sampai nanti utusan PPL tetap ada di asrama. Itu bagus. Ya, itu bagus. Kalau seandainya banyak seperti ini, tentu kita pasti siapkan kontrak tempat yang lain. Khusus untuk mahasiswa yang sudah selesai beasiswa tapi mereka mau tinggal di asrama, kita akan siapkan tempat itu. Ya. Nah, karena itu ya mahasiswa yang di asrama ketika nanti diutus oleh WNI, diutus ke tempat si A, si B, orang tua asuh, jangan ada yang berontak, ikuti saja. Ya, itu sementara waktu. Ya, itu untuk membantu mencapai tujuan kalian, bukan untuk tujuan tapi untuk mencapai tujuan. Ya. Oke, sudah siap. Jadi jangan memilih untuk kos. Tanya teman-temanmu yang kos itu seperti apa sih? Mereka di kos, ya seringkali mungkin mudah-mudahan saya salah, ya, yaitu puasa terpaksa karena tidak ada yang dimakan atau makannya dalam satu hari hanya satu kali. Ada mungkin yang sampai 4 kali karena apa? Mendatangi ya gereja dikasih makan di sana, datang pesta pernikahan makan di sana. Itu biasa. Dulu kita pun mahasiswa seperti itu. Di mana ada kesempatan dapat makan kita datang. Ya kan? Nah, jadi maksud saya di sini jangan pilih untuk kos, tapi pilihlah untuk ditempatkan di orang tua asuh. Itu penting ya. Ini demi masa depanmu, demi kebaikanmu, bukan untuk saja untuk buat kita. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, para dosen dan juga para staf ya supaya kita tetap ya mengawasi anak-anak mahasiswa kita ini selama mereka di masa libur ini. Ya, tetap kita mengawasi mereka, mengontrol mereka. Ya, mengontrol mereka, memperhatikan mereka. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, terima kasih Pak Ketua. Beberapa motivasi, nasihat kepada para mahasiswa. Sebelum kita tutup, masih ada pengumuman dari yang lain? Dari perpustakaan ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Shalom, selamat malam untuk kita. Malam. Shalom. Pada perpustakaan, tadi saya coba tanya Angel karena komputer saya lagi error dan nggak bisa dibuka dalam beberapa hari ini. Yang belum mengembalikan buku diharapkan mengembalikan buku itu besok, terutama ini yang hanya tinggal satu orang yang belum mengembalikannya itu D5. Ya, jangan nanti sampai bertumpuk namanya dendanya. Kalau dari sekarang aja belum dikembalikan, udah berapa dendanya, ya diharapkan paling terlambat besok itu buku sudah dikembalikan. Supaya tidak bertumpuk itu dendanya. Diharapkan ya kerjasama yang baik, dikembalikan bukunya. Jangan berminggu-minggu. Ya, apalagi berbulan-bulan sampai bertahun-tahun nantinya nggak balik-balik itu buku. Ya, diharapkan itu. Jadi untuk daripada perpustakaan, ya itu aja yang dapat saya sampaikan. Dan bagi seluruh mahasiswa yang liburan, tetaplah jaga kekudusanmu. Jangan sampai diberikan kepada orang lain. Jadi tetap jaga nama baikmu, nama Tuhanmu, nama lembagamu. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Baik, terima kasih Pak. Silakan yang ada di ruangan, silakan ditutup. Kalau tidak ada lagi pengumuman. Dari WNI tidak ada pengumuman, dari WNI tidak ada. Sudah pas kan?
Sudah pas itu, Pak. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya melihat yang mohon kita dalam doa syafaat dan berkat sediaan dari Bapak Saidi. Sebelumnya itu kita naikkan pujian How Great Is Our God. Kepada Bapak Saidi disilakan. Silakan Pak, Bapak Saidi, silakan Pak. Doa. Nah, gimana Pak Martin? Silakan Pak, berdoa Pak. Berdoa untuk menutup ya? Ya, doa syafaat sekaligus berkat. Boleh. Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat penutupan semester pada saat ini ya Tuhan. Kami terdengarkan firman-Mu yang mengajari kami, agar kami terus hidup berkenan di mata Tuhan, agar kami terus Tuhan menjaga kudusan kami, agar kami terus menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengan kekuatan kami tentu kami tidak bisa, namun Roh Kudus yang menolong kami ya Tuhan, terutama para mahasiswa kami ya Tuhan, kami percaya menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dunia, dimanapun mereka yang berada ya Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa, Roh Kudus pegang tangan kami, sehingga kami Tuhan, soal mengabdikan diri kepadamu, harus menjadi contoh, harus menjadi teladan, baik dan perkataan kami, tindakan kami, apapun kami lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan kami berdoa, hamba-Mu yang telah menaburkan firman Tuhan. Tuhan, lawatlah pengurapan-Mu lebih luar biasa lagi untuk terus memberikan kabar baik kepada banyak jiwa. Tuhan yang baik, kami doakan program-program kami ya Tuhan. Tuhan, terutama penerimaan mahasiswa baru, Tuhan target kami minimum 50 orang dalam tahun ini akan mendaftar di STTK Taros. Kami percaya semua pun kami terlibat di dalamnya. Roh Kudus menolong kami untuk boleh mempromosikan sehingga banyak jiwa diselamatkan dan banyak jiwa boleh diberikan dan menuntut ilmu sehingga menjadi alat tangan-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di semua panitia, Ibu Eni sebagai ketua panitia, tolong ya Tuhan. Dan demikian juga paket 3, Tuhan kami percaya
Tuhan menolong mereka ya Tuhan, sehingga murid target kami yaitu mahasiswa 50 orang bahkan lebih dari sana akan tercapai sebab Roh Kudus-Mu menolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan program-program yang lain dalam liburan ini semuanya pun berjalan dengan baik. Terutama ya Tuhan, ada banyak ketakutan terutama yaitu penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami terus dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga semua pengetahuan terkecuali mahasiswa, para dosen, keluarga kami dalam perlindungan Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami terus menjaga protokol kesehatan, tapi bukan usaha kami, tapi karena perlindungan Tuhanlah berlaku bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan bangsa kami, Indonesia tercinta ini. Tuhan, kami menjadi alat-Mu, kami menjadi terang-Mu Tuhan. Indonesia di laut Tuhan, Indonesia selamatkan Tuhan, melalui kami, melalui gereja kami, melalui Tuhan mulut bibir kami. Oh, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa juga Tuhan, buat dana dibutuhkan dalam yaitu STTK Taros ini, operasional dan lain sebagainya, termasuk Tuhan dalam pengadaan gedung dan semuanya Tuhan. Kami percayakan tangan-Mu, Engkau supply kami, Engkau penyedia kami, takkan kekurangan kami. Tuhan, kami declare firman-Mu, Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kami, tak kekurangan kami, tak kekurangan biaya operasional, sebab Tuhanlah yang menyediakan, Engkau Jehovah Jireh, yang menyediakan segala sesuatu kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, semua kami doakan, Engkau mengatakan di 2020, lebih dari kami doakan, lebih kami harapkan, Tuhan menyediakan bagi kami. Tuhan jauh lebih berkepentingan untuk memberkati kami, memberikan mujizat dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, nanti pulang damai sejahtera, terimalah berkat ibadah Tuhan. Kasih Allah Bapa yang terhitung panjang dalam lebarnya sempurna, dan demikian, yaitu kuasa dari Roh Kudus menyertai, dan demikian juga, yaitu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan, terus memimpin sehingga hidup kekudusan, hidup menjadi terang Tuhan, menjadi milik semua kita tanpa terkecuali dari malam ini eskokal sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati.